ya saya rasa itu adalah urusan para elit politik. Ya silahkan urus saja. Tidak perlu bawa-bawa rakyat dalam pusaran elit politik. Selamat malam pemirsa, pengesahan undang-undang mengenai KPK dan pembahasan sejumlah undang-undang lainnya menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ini membuat sejumlah mahasiswa juga menunjukkan aspirasinya. Kita ketahui pemirsa, 2 hari yang lalu terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah wilayah termasuk juga di Jakarta. Nah kemudian akhirnya pemerintah pun, DPR dan juga Presiden mengatakan akan menunda untuk melakukan pembahasan apalagi mengesahkan sejumlah undang-undang yang dianggap meresahkan masyarakat seperti saja misalnya RUU KUHP. Tapi di sisi lain Presiden juga mengatakan tidak akan mengeluarkan Perpu untuk undang-undang KPK. Nah meskipun sejumlah tuntutan dari masyarakat termasuk juga mahasiswa ini sudah mendapatkan respon dari petinggi di negeri ini, tetapi kita ketahui sampai dengan hari ini masih ada gelombang demonstrasi. Apa sebetulnya menjadi penyebab ini pemirsa? Malam hari ini 2 sisi hadir dengan tajuk "Benarkah demo di DPR ditunggangi?" Nah, untuk membahas itu, saya sudah mengundang 4 orang narasumber. Pemirsa, saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya sudah ada seorang mahasiswa, ada M. Fauzul Azim, aktivis mahasiswa. Selamat malam, Fauzul. Kemudian di sebelah Fauzul juga ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam, Bang Ray. Malam. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Arteria Dahlan dari Komisi 3 DPR RI. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Bang Arteria ada Bang Immanuel Ebenezer, merupakan Jokowi mania. Nanti kita akan bertanya pendapat dari abang-abang, dari Fauzul juga, apa sebetulnya yang terjadi untuk soal demonstrasi kemarin, apalagi yang menjadi penyebabnya meskipun sejumlah aspirasi sudah didengarkan. Tapi sebelum itu pemirsa, kita simak informasi berikut ini terlebih dahulu. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia Selasa kemarin secara serentak menggelar aksi demonstrasi di sejumlah daerah dan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam aksinya mereka menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja disahkan anggota Dewan RI. Mahasiswa juga menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang yang prosesnya tengah dikebut para wakil rakyat di akhir masa jabatannya. Seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan yang dinilai mencederai demokrasi negeri. Menanggapi tuntutan mahasiswa, anggota Dewan dan pemerintah pun akhirnya sepakat menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang. Langkah anggota Dewan yang menunda pengesahan rancangan undang-undang nyatanya tak meredam gejolak di tengah masyarakat. Rabu kemarin sejumlah pelajar pun ikut beraksi. Aksi demonstrasi yang terus berlangsung meski rancangan undang-undang telah ditunda pengesahannya memunculkan tudingan dari sejumlah pihak bahwa ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa. Ini sudah diumumkan oleh Bapak Presiden lebih dari 5 hari, 6 hari yang lalu akan ditunda, tetapi masih demo. Ada apa? Apa ada? Who design this kind of things? Mungkin itu kalian nggak tahu, but you don't know. Kamu tidak tahu behind it. We know. Saya punya bukti, ada. Ya, diarahkan kok. Menanggapi tudingan miring ini pun, mahasiswa angkat bicara. Yang paling penting untuk kami katakan bahwa iya benar aksi kami ditunggangi, tapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Kami tidak berbicara sama sekali tentang guling-menggulingkan atau turun-menurunkan. Ya saya rasa itu adalah urusan para elit politik. Ya silahkan urus saja. Tidak perlu bawa-bawa rakyat dalam pusaran elit politik. Lantas, benarkah tudingan sejumlah pihak ada oknum yang menunggangi aksi demonstrasi para mahasiswa ini? Itu pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa Presiden akan mempertimbangkan mengenai usulan untuk Perpu. Ini masih dibahas meskipun belum tahu apakah akan dikeluarkan Perpu atau tidak. Dan sisi lain juga kita ketahui bahwa sejumlah undang-undang lainnya yang dianggap kontroversi juga akan ditunda pembahasannya. Artinya sebagian aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa ini sudah didengarkan oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa masih ada aksi demonstrasi di sejumlah wilayah? Saya ingin ke Fauzul, kenapa sampai sekarang masih ada
aksi demonstrasi teman-teman kamu kita lihat. Bahkan kita ketahui ada beberapa yang sampai meregang nyawa. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, Malam. abang-abang sekalian, dan seluruh mahasiswa se-Indonesia, masyarakat se-Indonesia. Pertama, sebelum saya masuk ke dalam tema pada hari ini, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk sahabat perjuangan kita, untuk pejuang demokrasi di negara demokrasi. Kawan kita, seorang mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU kontroversial. Mahasiswa itu diduga tewas tertembak di dada kanannya. Namanya adalah Randi, dia mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo. Ada luka. Kita ucapkan hormat dan semoga diterima di sisi Tuhan dan juga diberkahi serta ditempatkan di tempat yang layak. Amin. Saya ingin menyampaikan bahwa satu hal yang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia, bahwa demokrasi kita pada hari ini sedang tidak sehat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang meninggal bukan hanya nyawa manusia, tapi yang meninggal juga demokrasi negara Indonesia. Saya bertanya, kalau tadi temanya adalah apakah mahasiswa ditunggangi, justru pada hari ini mahasiswa yang menanyakan, apakah pemerintah dan DPR yang ditunggangi? Apakah negara kita yang ditunggangi? Sebentar, saya potong dulu. Ini tuntutan kalian terhadap sejumlah undang-undang ataupun RUU yang kemarin sempat kontroversial sudah mendapatkan respon dari pemerintah, ditunda pembahasannya. Dan kemudian KPK juga masih ada, soal KPK juga pemerintah mengatakan masih tengah dipertimbangkan untuk mengeluarkan perpu atau tidak. Artinya sudah ada respon dari pemerintah. Apakah itu kalian belum merasa aspirasi kalian diterima di negara demokrasi ini? Ya, sebentar. Tadi disampaikan bahwa ditunda. Jadi tujuan kita adalah bukan hanya sekedar ditunda. Tapi tujuan kita adalah bagaimana itu dicabut. Bagaimana diselesaikan. Tapi sebelum ke situ, saya ingin membahas satu hal yang sangat urgent terlebih dahulu nih. Bahwa harus ada tanggung jawab negara. Dalam hak asasi manusia, bahwa negara itu punya tanggung jawab. To fulfill, to respect, and to protect. Bagaimana bisa memenuhi hak asasi manusia, bagaimana bisa menjaga, melindungi, dan juga menghormati hak asasi manusia. Dan pada hari ini, kawan kita di Kendari meninggal dunia, meregang nyawa. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ketika pemerintah, misalkan diduga misalkan pemerintah yang melakukan, apabila pemerintah yang melakukan melalui aparatnya, maka by commission, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melanggar hak asasi manusia. Dan apabila yang melakukan atas kematian sahabat kita di Kendari ini bukan oleh pemerintah, maka pemerintah pun bertanggung jawab untuk apa? Untuk melindungi dia. Menghargai nyawanya. Oke, kita dapat poinnya dari Fauzul. Artinya Fauzul menganggap bahwa pemerintah tidak respect terhadap warga negaranya, sudah ada korban, siapa yang harus bertanggung jawab. Di sisi lain Anda tadi juga mengatakan satu statement yang cukup menarik, bahwa yang ditunggangi sebetulnya adalah pemerintah dan juga DPR. Kita lempar ke DPR di sini. Bang, DPR dianggap ditunggangi Bang sama mahasiswa Bang? Ya, kalau kita kan mahasiswa ini bagian dari rakyat juga yang harus kita dengar. Ya, pertama kalau ditanya perasaan, kita sedih, prihatin, dan kecewa. Demo ini akhirnya berujung dengan aksi-aksi anarkis. Itu. Saya ini aktivis, mantan aktivis. Ya, saya sangat percaya kalau yang namanya mahasiswa punya idealisme. Kalau Tan Malaka bilang kan kekayaan terakhir mahasiswa itu adalah idealisme. Nah, pada konteks ini saya yakin betul kalau mahasiswa demo itu datang punya misi suci. Ya, punya motif politik. Iya, pastinya motif politik yang baik dan untuk perubahan. Itu saya nggak akan berdebat. Nah, tapi kemarin faktanya ada aksi kerusuhan. Faktanya adalah isunya bergeser. Kenapa saya katakan isunya bergeser? Kami ini mendengar, tidak hanya mendengar, kami ini mengakomodir. Ya, undang-undang yang dimohonkan oleh teman-teman mau dipertimbangkan, kita pertimbangkan. Kurang apa? Paripurna itu bergeser total, ya, untuk kita mengakomodir itu. Kemudian juga begitu teman-teman bicara materi, ya nggak apa-apa, yuk kita berdebat, ya kita berdiskusi, ya kan? Zaman saya dulu juga begitu, kita berdiskusi dan berdebat. Nah, tapi kan sekarang ini yang kita katakan tadi, awalnya damai, awalnya elegan, tapi yang kita lihat adalah pembakaran, kerusuhan, kemudian juga simbol-simbol kenegaraan, pos polisi dirusak dan sebagainya, penganiayaan dan sebagainya. Ini yang saya katakan
adik-adik mahasiswa ya, adikku ya, teman-teman juga harus juga bisa melihat secara proporsional. Yang kami lakukan ini DPR proporsional. Kita melihat dari perspektif yang seluruhnya ya. Mudah-mudahan kalau saya katakan tadi DPR ditunggangi, pastinya yang kita menunggangi kepentingan rakyat. Ya, sebentar nih saya katakan. Nah, kemudian kenapa begitu? Teman-teman lihat semua naskah akademik ya itu akan berujung pada yang namanya pembahasan. Yang berujung ada yang namanya DIM. Nah, dalam pembahasan itu kelihatan yang teman-teman perjuangkan itu suara macam-macam itu puter ya, memori fantulitingnya direkam. Itulah yang diperjuangkan kami yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Silakan. Abang menyampaikan kalau DPR kita dengar ditunggangi dulu, oleh Bang. kepentingan rakyat. Sekarang yang hadir pada saat aksi kemarin itu adalah mahasiswa bersama rakyat. Dan pada saat itu kita ditembaki oleh gas air mata, kita ditembaki oleh water cannon pada hari itu, sedangkan awalnya kita tertib dan yang memancing pada hari itu adalah karena bentuk represif kepolisian pada saat itu kepada mahasiswa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika DPR itu ditunggangi oleh rakyat, maka pada hari itu seharusnya hadirlah DPR dengan itikat baik untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bicara tentang RKUHP dan juga bicara tentang pelemahan KPK. Kita ketahui bahwa semua rakyat, hampir semua ya pada hari ini gerakan mahasiswa, seluruh aliansi yang begitu banyaknya bersatu padu untuk bicara bagaimana KPK ini dikuatkan. Tapi sampai dengan saat ini ya, DPR dan Presiden seirama, seiring, berjalan bersama, berdansa, melanjutkan hal itu yang mengakibatkan pada hari ini kita mengalami kekecewaan. Disitulah kita bergerak. Seharusnya kalau perspektifnya adalah rakyat, kedaulatan rakyat, negara hukum, Rechtsstaat demokratis, kedaulatan hukum yang berkedaulatan rakyat. Maka pada hari itu diskusi kita adalah bicara tentang pro terhadap rakyat. Perspektifnya adalah rakyat. Bicara kebijakan dan bicara peraturan itu bicara tentang keberpihakan. Kita pada hari ini mahasiswa melihat bahwa keberpihakan DPR, keberpihakan Presiden bukan kepada rakyat, tapi keberpihakannya kepada hal yang mengakibatkan DPR dan Presiden itu seiring dan seirama. Padahal harus ada check and balances antara Presiden dan juga DPR. Kita dapat poinnya. Menurut kamu tetap DPR dan Presiden itu tidak memihak kepada rakyat. Nanti kita akan tanyakan kepada Jokowi Mania, Bang Immanuel, dan juga kepada pengamat politik Bayi Rangkuti. Tapi nanti usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Bang Ray Rangkuti. Bang, kalau menurut mahasiswa mereka memperjuangkan aspirasi rakyat, begitu ya. Tapi di sisi lain ada pihak-pihak yang menduga, bahkan kita dengar statement dari Pak Yasona Lawli tadi, ini kemungkinan ada yang menggosok-gosok nih di belakang. Abang sebagai pengamat politik dan juga dulu aktivis, melihat apakah ada indikasi itu? Ini kan logika yang berulang ya. Jadi peristiwanya sama, aktornya berbeda, tapi cara memandangnya juga tetap sama. Mestinya juga di kondisi kayak begini nih, kita sudah juga lebih hati-hati tuh mengatakan satu gerakan itu ditunggangi macam-macam dan seterusnya. Ini pure mahasiswa berarti kalau menurut Abang? Kenapa? Pure mahasiswa. Saya punya ada 6 indikator untuk menyebutkan apakah satu peristiwa demonstrasi itu murni atau tidak gitu. Pertama, dia bersifat masif apa enggak? Ini kan masif nih Sabang sampai Merauke. Di luar dugaan juga kan sebenarnya gitu. Yang kedua, ada enggak komando yang terstruktur? Tadi sudah dijelaskan nggak ada komandonya. Memang tidak ada faktanya. Jakarta bisa berbeda dengan di Surabaya macam-macam seterusnya gitu. Yang ketiga, isunya bisa berbeda nggak? Meskipun bisa ditarik benang merahnya gitu. Faktanya mereka bisa berbeda-beda. Kita dulu 98 itu mungkin sampai setahun baru ketemu 5 isu apa itu ya, isu reformasi itu gitu. Setahun tuh beda di sini, beda di situ, beda di sini. Berarti dulu ada komando ya? Nggak ada komando, ujung-ujungnya dirumuskan sendiri oleh kita kan. Karena terlalu banyak isunya yang mau dituntut. Nah ini kita rumuskan dalam satu bahasan namanya 5 tuntutan reformasi. Kira-kira ini juga begitu. Isunya nih kelihatan bercabang-cabang tapi punya benang merah yang sama. Yaitu keresahan terhadap Undang-Undang KUHP, meminta supaya revisi Undang-Undang KPK dibatalkan, dan perbaikan institusi polisi ya supaya tidak terlalu seperti yang sekarang. Kira-kira begitulah benang merahnya kan. Nah yang ketiga adalah yang keempat melibatkan jumlah begitu besar. Ini kan bisa sampai ratusan ribu mahasiswa tentu saja di banyak-banyak kota itu dan seterusnya gitu. Dalam rentang waktu yang bersamaan meskipun tidak serentak pada hari yang sama. Justru kita agak
agak curiga itu kalau misalnya demo se-Indonesia pada hari jam sekian gitu. Nah itu agak bertanya-tanya gitu itu. Artinya ada garis komando mereka. Sampai sekarang masih gitu. ada demonstrasi. Nah itu yang saya sebutkan tadi, makanya rentang. Jadi hari ini di sini, besok mungkin di sini, besok di sana gitu. Karena nggak ada komando tunggal gitu. Komandonya beda-beda setiap orang gitu. Kalau dilihat ciri-ciri ini, saya mengatakan bahwa gerakan ini murni mahasiswa gitu. Murni karena mereka merasa mungkin bahasa saya kecewa dan tidak percaya. Kecewa karena proses pembahasan undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi publik dengan sangat masif gitu. Maksud saya tidak percaya itu dalam pengertian bahasa ditunda itu kan punya konotasi yang secara psikologik nggak bisa dipercaya gitu. Karena waktu misalnya undang-undang KPK itu redaksinya itu juga kata ditunda, yang kemudian itu diambil alih oleh DPR sebagai hak inisiatif dalam rentang waktu 13 hari ditetapkan sebagai undang-undang yang seperti yang kita kenal sekarang itu. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa kita tunda pembahasan ini, mungkin memori orang kembali ke undang-undang KPK itu. Ada trauma di situ? Ada trauma itu. Jangan-jangan ini cara supaya undang-undang dikembalikan ke DPR, DPR nanti mensahkan macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi itu mungkin terobati sedikit, manakala DPR di para paripurna mengatakan setuju. Ini ditunda dulu untuk beralih kepada periode sebelumnya. Masalahnya adalah ikon dari tuntutan mereka belum selesai. Yaitu revisi undang-undang KPK itu harus dicabut. Kan kira-kira gitu. Nah inilah yang saya pribadi merasa agak gembira bahwa sore tadi Pak Jokowi mengatakan memungkinkan untuk menunjau ya undang-undang KPK itu bisa sifatnya mengeluarkan perpu atau dan sebagainya gitu. Saya kira kalau Pak Jokowi sejak dari awal memiliki pernyataan yang seperti itu, mungkin juga reaksi mahasiswanya nggak begitu besar. Masalahnya adalah ketika tanggal 22 ya Pak Jokowi mengatakan meminta kepada DPR supaya menunda, gitu loh kira-kira. Ada aksi tanggal 23, tanggal 23-nya beliau masih mengatakan tidak akan mengeluarkan perpu. Nah ini yang mungkin membuat rasa kecewa mahasiswa ini bertambah-tambah. Mestinya tidak secepat itu. Mungkin ada bahasa dulu yang mengatakan bahwa pertimbangan mahasiswa itu diperhatikan, karena harus diingat yang jadi ikon dari tuntutan mahasiswa ini kan sebetulnya di dua itu. Satu undang-undang KPK-nya, satu undang-undang KUHP-nya. Nah mungkin sedikit adalah soal institusi polisi yang harus direformasi. Silakan Pak Usul. Melihat pemimpin itu melihat dari seberapa mampu dia memberikan keputusan yang pasti. Memberikan keputusan yang tegas. Determinasi itu akan mempengaruhi kepada gerakan mahasiswa pada saat itu. Tapi pada hari ini kita tidak melihat ketegasan. Bahasa ditunda itu bahasa diplomatis. Seolah-olah ingin meredam gerakan mahasiswa dengan kata-kata kita akan tunda. Kita berpikir sekarang DPR dan Presiden sangat akur sekali untuk memperjuangkan ini. Padahal kalau kita lihat elit-elit politik di beberapa bulan yang lalu pada saat Pilpres contohnya, misalnya oposisi, ada elit politik kekuasaan, saling bersiteru kan, beradu program dan lain sebagainya gitu, check and balance gitu kan. Tapi sekarang ini justru oposisi itu pindah kepada rakyat. Justru oposisi itu pindah kepada gerakan mahasiswa dan rakyat, dan seolah-olah beroposisi kepada DPR dan Presiden. Trust kepada seluruh anggota DPR. Ini persoalan keberpihakan. Kalau seandainya keberpihakan kepada rakyat, maka selesaikan. Gitu. Hal apa yang menjadi tuntutan mahasiswa pada hari ini tidak perlu direpresi, apalagi ada kawan kita yang meninggal di sana. Siapa yang bertanggung jawab? Kita dapat poinnya. Sekarang saya ingin ke Bang Immanuel merespons soal apa yang disampaikan oleh mahasiswa, dan juga tadi kalau menurut Bang Ray Putih nggak ada yang menunggangi dari ciri-ciri yang ada. Mungkin bahasanya gini ya, soal tunggang menunggangi ini kan bahasa yang sebetulnya stigma itu pernah kita alami. Ini bahasa memang tidak baik. Tapi memang saya lihat faktanya hari ini gerakan mahasiswa ini selain tidak terorganisir, mereka gerakan yang termobilisir. Artinya tidak ada semacam kesatuan persamaan perjuangan. Misal kayak kawan-kawan bilang, kita anak lembaga, gue juga anak lembaga kemahasiswaan. Kita jadi bahkan lebih ngeri. Ini gerakan yang sangat sporadis. Gerakan yang modelnya gerakan media sosial. Gitu loh, media sosial. Tapi gini, apapun yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa harus kita hormatin, jangan tidak. Kata-kata stigma yang berkaitan dengan untuk mensyirikan gerakan mahasiswa, jangan. Gitu loh. Tapi pemerintah mengatakan ada yang menunggangi, Bang. Ya, ini kan persepsi. Dalang dari ini kita tahu. Tadi statement dari Pak Yasona saya catat dikit. Who design it? Ya,
Ada yang mendesain ini semua terjadi. Artinya kan ada orang di balik ini semua. Bagaimana menjawab soal ini? Siapa sebetulnya, Bang? Itu kan mungkin Pak Yasona Lawli punya data yang bisa dia pertanggungjawabkan. Tapi kami juga dalam hal ini memang ya kawan-kawan mahasiswa ini kan mungkin tidak memahami peta politiknya. Ketika mereka klaim bahwa kami ini perjuangkan apa yang diinginkan rakyat. Peta politik rakyat apa yang tidak tahu dipahami oleh mahasiswa? Kalau menurut Abang peta politik mahasiswa, Abang mengatakan peta politik. Sebentar, saya ke Bang Emmanuel dulu. Peta politik apa yang menurut Abang mahasiswa tidak pahami? Persoalan gini, persoalan isu. Isu ini bukan isu rakyat. Rakyat tidak ngerti ini persoalan KUHP. Ini persoalan NGO kok. Gini. Kita dengar dulu, kita dengar dulu Fauzul. Kita dengar dulu Fauzul. Paham soal itu sekali. Kita tidak pernah mau ketemu dengan isu NGO. Kedua, isu rakyat yang rakyat tahu cuma persoalan apa? Bagaimana mendapatkan pendidikan gratis, bagaimana mendapatkan lapangan pekerjaan, dan satu isu politiknya. Turunkan Soeharto dan hentikan junta militer. Itu doang. Nah hari ini yang kita lihat, isu mahasiswa itu RUU-KUHP itu 120 tahun, itu produk kolonial. Kok kalian malah berpihak pada orang Belanda? Kita kasih ke Fauzul. RKUHP bukan isu rakyat. Saya rasa itu keliru. Saya rasa itu keliru. Bicara tentang bukan hanya bicara tentang kelirunya di mana? Sebentar, bukan bicara hanya bicara tentang hal-hal yang tadi Abang sebutkan, bukan hanya itu. Sekarang gini sih, perspektif pembuatan hukum ya di negara ini selalu buat lalu diberikan kepada masyarakat. Bukan begitu. Seharusnya kita memahami bagaimana kearifan lokal di masyarakat. Seharusnya kita memahami bagaimana kaum miskin yang tertindas, bagaimana orang yang buta hukum. Kalau perspektif penguasa baik DPR maupun presiden itu bicara tentang hukum adalah selalu seperti Abang tadi, saya rasa Indonesia akan selalu mudah penguasanya mengkriminalisasi masyarakat tertindas, masyarakat miskin, masyarakat yang buta hukum. Di mana kriminalisasinya ngawur. Oleh sebab itu. Dari statement tadi apa kriminalisasi? Ya, oleh sebab itu sebentar. Ini kan RKUHP. KUHP bersifat publik ketika nanti sudah disahkan. Artinya seluruh masyarakat ketika melanggar itu, ya kan? Maka masyarakat akan terkena efeknya. Dan itu yang saya sampaikan bahwa isu RKUHP adalah isu rakyat. Kalau tidak bicara isu RKUHP bukan masalah isu rakyat dan tidak ada keberpihakan kepada rakyat, saya rasa Abang keliru menyampaikan itu. Bukan, gini, itu digodok oleh parlemen nggak? Iya. Lantas parlemen ini dipilih oleh rakyat atau tidak? Ya saya tanya, parlemen sudah merepresentasikan rakyat atau belum? Kalau parlemen, gini. Sakit kalau gitu. Kita dengar Bang Arteria dulu. Kita kasih ke Bang Arteria. Bang Emmanuel. Jangan sampai kamu yang berasa Kita tahan dulu. Kita kasih ke Bang Arteria dulu. Silakan Bang jadi Arteria. soal apakah DPR kita dengar sudah dulu. merepresentasikan rakyat belum? Oke, dijawab sama Bang Arteria. Silakan Bang. Pertama, kita juga sedih kalau mahasiswa itu pertama tidak percaya sama parlemen, tidak percaya sama partai politik. Kita hidup bisa begini, ya Adinda, itu karena parlemen dan karena partai politik, ya. Bukan karena LSM, saya kasih tahu gitu. Kemudian yang kedua, ini kita bicara mengenai, saya kembali ke topik dulu lah, masalah tunggang menunggangi. Tunggang menunggangi zamannya kami sama zaman sekarang beda. Ini kemajuan IT, medsos begitu hebat. Nggak perlu ada yang namanya kita ngumpulin dana, kemudian jadi juga ada pengarahan dan sebagainya. Ada, tapi dari sosmed. Itu nanti ya terkonsolidasi dalam konteks tatanan gagasan. Makanya kan pada saat ini saya katakan aksi-aksi ini ya seperti yang dikatakan Pak Eben tadi, nggak solid. Kenapa? Begitu menyatu, orangnya banyak. Tapi nilai-nilai atau values yang diperjuangkannya kan beda-beda. Yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sana dan sebagainya. Itu tapi yang tadi pertama. kata Bang Rerang Kuti ada satu kemudian benang yang kedua yang sama, ya. Bang. Ya kemudian yang kedua ini kita juga katakan penyusup dan penumpang gelap. Tentunya Adinda ini nggak tahu. Karena memang dia kan memperjuangkan idealisme, mahasiswa itu nggak bakalan tahu ada penumpang gelap. Penumpang gelapnya jelas mereka yang kalah pemilu kemarin. Kedua, mereka yang selalu menganggap demokrasi itu haram. Ketiga, mereka yang menyukai kekerasan. Oke, itu sebentar. siapa itu? Mereka yang musuh gelap. Udah dua season. Saya bicara penumpang gelap. Mereka Itu dong mahasiswanya. siapa penumpang gelap? Bukan. Enggak, saya tanya sama abang-abang sekalian. Siapa penumpang gelap itu? Itu yang menggaung-gaungkan negara khilafah. Siapa? Mereka yang kalah pemilu kemarin. Justru abang ketika abang menyebutkan ciri-cirinya tapi abang nggak menyebutkan secara spesifik, abang yang bisa jadi memecah belah. Spesifik gimana? Gini, sebentar ya. Saya menjawab Coba kita dengar. Siapa? Iya, siapa? Kita dengar dulu. Oke. Enggak sebentar saya mau ngomong. Penumpang ya. gelap itu siapa? Enggak sebentar kamu ngomong, saya ngomong dulu ya gantian. Kita dengar dulu. Nah, kemudian ya, tadi kan kita katakan siapa penumpang gelap.
Nah ini yang kita katakan, coba penegak hukum ya dalam waktu yang secepatnya ya selesaikan. Kenapa begitu? Menko Polhukam tuh official loh mau ngomong. Pak Kapolri itu official, artinya dia harus bisa membuktikan ada tidaknya penumpang. Official membuktikan yang itu benar yang disampaikan. Makanya kemudian itu bisa dibuktikan dan diperbincangkan Bang Rey, saya mau kasih tahu ke Adinda kita juga. Oke, Jadi baik. kalau Kita ngomong kita tahan dulu, kita dengar dulu dari tadi suara dari Bang Rey. Kita bukti dan Ya fakta. tadi penumpang gelap itu siapa? Iya, dia lagi dilakukan penyidikan. Nah, iya, makanya sebelum Oke, kita tahan dulu Bapak, dengarkan saya. Kita Saya tahan mau dulu. ngomong nih, saya mau penjelasan kan dia panjang. Masalah demokrasi mati. Sayang ini, zaman dulu kita ngomong demokrasi mati, iya. Sekarang ini Pak Jokowi aja dibully setiap 1 detik. Pak, ya. maaf, Pak. Kemudian yang kedua, kita bicara formil. Semua kelembagaan negara itu terbuka. Zaman dulu kita demo, kenapa? Karena kanal-kanal demokrasinya nggak Mohon ada. maaf, Ya. saya Sebentar saya ngomong dulu. Oke, silakan, gantian, ya. silakan. Nggak ada, kita mau ada bicara undang-undang, nggak ada MK untuk judicial review. Kita mau apa, nggak ada ORI untuk mengatakan maladministrasi. Sekarang terbuka, Anda bisa manfaatkan itu. Bicara material, yang lebih hebat lagi nih, saya barusan, bagaimana Republik ini, undang-undang yang diciptakan oleh DPR dan Presiden, ya dengan parlemen yang ada di jalanan, ya bisa langsung digagalkan. Ya, ini juga suatu persepsi yang buruk. Jadi Adinda, ya saya katakan, saya sepakat, ya idealisme itu harus hadir dari diri mahasiswa, tapi juga harus lihat kemanfaatannya seperti apa. Ya. Oke. Anda Sekarang juga saya bisa boleh? berkeindonesiaan. Oke, kita tahan dulu. Nanti kita akan dengar suara dari Bang Rey Rangkuti. Nanti kita iklan dulu Bang. Kita iklan dulu. Cooling down dulu. Nanti kita diskusi lagi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ambil alih demonstrasi mahasiswa itu ya bukan murni lagi ya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti bahwa mereka ingin menduduki DPR dan MPR ya, agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik. Dan lebih jauh lagi, tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Dari informasi yang kita terima, memang nantinya ya, akan ada satu gerakan gelombang baru, ya. Ini supaya kita waspada, ya, yang akan melibatkan beberapa kelompok masyarakat, ya, antara lain ya, kelompok pelajar ya sudah kemarin ya, saudara sekalian, ya, gerakan gelombang baru ini nanti ya, kita harus waspada ya, karena akan mengerahkan kelompok Islam radikal, kelompok Islam garis keras lah istilahnya begitu. Karena kelompok Islam garis kerasnya akan dikerahkan ke sana. Juga akan melibatkan para supporter, hati-hati, supporter bola kaki pun akan disasar untuk dilibatkan ya dalam gerakan itu. Kemudian teman-teman buruh ya jangan sampai nanti juga ya mau atau dipengaruhi oleh mereka-mereka yang hanya akan ya, membangun kekacauan ini. Bapak katakan bahwa mungkin nanti akan ada kelompok baru lagi yang akan membuat kerusuhan, kemudian ditunggangi oleh sejumlah kelompok, dan tadi juga berkatakan salah satunya adalah kelompok Islam radikal begitu. Saya ingin ke Bang Rey. Pertama asumsi ya. Kalau asumsi kan nggak perlu kita perbincangkan, semua hal bisa kita bicarakan. Tapi kan kalau seorang kelas elit menteri, ya, asumsi pasti ada data dong. Makanya kita tunggu aja datanya seperti apa, baru kita bicarakan. Nah itu urusan dia dengan datanya dia gitu. Menurut saya kalau dia mau sampaikan silakan, kita mau percaya silakan, nggak percaya juga silakan kan. Kalau saya dalam posisi tidak percaya, karena saya udah buat analisisnya, 6 faktor yang saya sebutkan itu melekat dalam gerakan mahasiswa yang sampai sekarang. Oleh karena itu saya percaya gerakan ini murni, bahwa nanti ada yang mau mengolah, ada yang mau ini, ada yang itu biasa saja dalam realitas politik. Itu seperti kita alami juga dulu waktu kita mahasiswa, begitu kita turun, macam-macam lah, gini. Tapi kita punya keyakinan dengan apa namanya, dengan persepsi kita jalan terus.
ujungnya 21 Mei 98 Soeharto mengundurkan diri, yang menikmati hasilnya itu sebagian yang nuduh-nuduh kita itu. Kan itu sekarang ya kan, yang menikmati hasilnya. Yang nuduh-nuduh kita, kamu ini ya kan. Dulu tuduhlah komunis, inilah macam-macam seterusnya. Yang berkuasa mereka juga sekarang. Betul. Kita mah begini-begini aja nggak dapat apa-apa. Nyesel, ya Bang. kan? Hah? Nyesel. Saya tidak menyesal. Karena selama saya memperjuangkan nilai, saya nggak pernah menyesal. 5 presiden berganti di depan, sudah 5 ya? Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, dan sekarang Jokowi. 6 kekuasaan berganti di depan saya tetap di luar. Dan saya nggak pernah menyesali pilihan ini gitu. Karena tujuan saya adalah nilai. Hari ini saya berada di posisi mahasiswa yang seolah-olah berbeda dengan posisi Jokowi. Padahal kemarin saya dianggap orang sebagai cebong-cebong. Kan kira-kira gitu. Ya, bagi saya nggak ada masalah. Selalu saya ingin ini ke mahasiswa, jangan pedulikan yang begitu-gituan. Nggak perlu bantah, nggak perlu apa macam-macam. Itu kalian jalan terus. Kalau kalian punya keyakinan bahwa yang kalian perjuangkan itu penting bagi rakyat, ya kan, berguna bagi masa depan Indonesia, kalian jalan terus. Waktu yang akan menjawab apakah kalian akan ditunggangi atau tidak. Gitu. Oke, waktu akan menjawab. Kita tahan dulu Fauzal. Saya ingin ke Bang Arteria. Bang Arteria, ini ada unsur kayaknya ditunggangi akan ada kelompok-kelompok radikal tertentu dengan satu tujuan, misalnya untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Ya, saya dengar itu dari Pak Wiranto. Tapi kami dari DPR, kita ingin lebih objektif lagi. Makanya kita meminta betul Pak Kapolri untuk mengusut tuntas ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan sampai nanti pernyataan Pak Menko Polhukam menjadikan sumber polemik baru. Jadi kita katakan demikian lah. Polemik apa, Bang? Apa? Ya polemik jadi permasalahan lagi, ya kan? Nanti yang bersangkutan juga merasa saya tidak melakukan hal seperti itu dan sebagainya. Ya, kita juga susah untuk mendefinisikan Islam radikal dan sebagainya. Nah, saya katakan lebih baik biarlah itu ranahnya ranah penegak hukum. Dan kita minta penegak hukum untuk melaksanakan penyidikan sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan. Nah, saya katakan saya sepakat, teman-teman ya. Kalau dikatakan isu rakyat, kami ini urusannya urusan rakyat dari mulai kita bangun mata kebuka sampai tidur lagi. Rakyat itu sederhana. Apa sederhananya? Yang penting makan bisa makan. Kemudian kalau sakit berobatnya bisa gratis, ya. Kemudian nggak ada nganggur, minimal lapangan kerja sesuai dengan upah minimum bisa tercover. Rakyat happy, senang. Oke, baik. Yang saya katakan begini, isunya kalau teman-teman ini pegiat HAM, harusnya mensupport yang namanya revisi Undang-Undang KPK. Ya, kenapa begitu? Karena yang kita lakukan perbaikan ini adalah bagaimana perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara. Bagaimana pengakuan hukum acara pidana internasional yang selama ini tidak pernah dipakai dan dipergunakan di dalam KPK. Ya. Kalau memang bicara HAM, harusnya mensupport yang namanya revisi. Nah, kita bicara yang namanya RKUHP. RKUHP juga demikian. Kalau dilihat dari konsiderasi, makanya saya bilang tolong dibaca betul. Bagaimana menciptakan sistem hukum pidana nasional yang berkeindonesiaan, yang berkearifan lokal. Ya. Kalau dilihat dari perjuangan kami, ya bagaimana memperjuangkan yang namanya, apakah yang kita kasih contoh zina ya, apakah zina itu harus diatur? Jawaban awalnya di Undang-Undang KUHP yang lama sudah diatur. Kemudian ada beberapa kelompok yang mengatakan kita ingin membentuk kepribadian agar semua orang ini bisa lebih baik lagi. Kami yang mengatakan apa iya untuk membentuk suatu kepribadian itu mesti diciptakan suatu nilai moral yang harus dipidana. Nah, ini kita juga sudah perbaikan. Kita juga sudah perbaikan, Pak. Bahwa kawan-kawan mahasiswa ini bahasa umumnya menolak RKUP, tapi tentu tidak semuanya. Ya kan kita tahu betul. Nah, yang diperjuangkan mereka, Pak Re, itu sudah kami perjuangkan. Iya, setuju. Ya? Makanya dibaca dulu memori fund oleh karena kita. Itu juga Anda jangan sampai menolak mereka. Toh yang mereka perjuangkan juga sebetulnya adalah aspirasi Bang, Anda juga. Kita sama sekali gitu. Saya mau penegasan juga. Tadi kan saya katakan aksi-aksi mahasiswa ini kita nggak pernah tolak. Ya itu makanya. Idealisme mereka kita hargain. Harus dicatat itu, mereka bukan anti revisi terhadap KUHP. Kita semua sepakat bahwa undang-undang ini harus dirubah, tapi ada pasal demi pasal ya, poin demi poin itu yang itu kan bertentangan menurut kita dengan kodrat bangsa. Dan kemarin juga sempat ada statement dari Ketua DPR akan membuka ranah diskusi bersama mahasiswa. Ya, pertama begini ya, tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Arteria. Rakyat itu sederhana, makan bisa makan, sakit bisa ke rumah sakit. Tapi sudut pandang negara ya, kepada rakyat itu bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas memberikan makan,
memenuhinya, bukan hanya sebatas ketika dia sakit ke rumah sakit, bukan hanya sebatas itu. Rakyat pun butuh ketenangan secara hukum. Rakyat pun butuh ketentraman. Rakyat pun butuh kebebasan dalam berpendapat. Iya, yang mana yang enggak? Sebentar. Rakyat pun butuh kebebasan dalam berpendapat, menyampaikan aspirasinya. Iya. Sekarang kita lihat, apakah menurut Bang Artia, ya, apakah ketika mahasiswa turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya, lalu direpresi? Yang mana direpresi? Kita lihat banyak teman-teman kita yang kemarin melakukan aksi, ya, masuk rumah sakit. Kita lihat teman-teman kita yang melakukan aksi yang baru saja. Gini kan? Ya, artinya begini. Kalau semangat reformasi adalah memanusiakan manusia, Vox Populis Vox Dei, ketika suara rakyat itu didengarkan, ya kan? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya ketika mahasiswa turun ke jalan, rakyat turun ke jalan, tidak dilakukan hal-hal yang sifatnya represif, yang mengakibatkan mahasiswa kehilangan nyawanya. Oke. Nah, Kamu sudah berbicara itu beberapa kali. Tapi begini, saya beri saya kesempatan dulu. Dengarkan saya yang memandu diskusi ini, dengarkan saya. Fauzal, tadi Menko Polhukam mengatakan akan ada sebuah gelombang baru. Apa tanggapan kamu soal ini? Soal gelombang-gelombang baru ini, apakah juga Anda mungkin berpikir bahwa mahasiswa mungkin juga akan menjadi salah satu bagian yang digerakkan dalam gelombang baru? Begini, tadi saya juga mengutip nih kata-kata Abang lagi, bahwa saya akan mencoba melihat lebih objektif dibandingkan Pak Wiranto. Abang tadi lihat begitu. Artinya DPR sendiri menganggap pemerintah itu selalu bicara hal-hal yang subjektif dan ini berbahaya itu untuk asumsi. Nggak begitu dong, itu asumsi. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Ya. Mahasiswa itu harus logik. Saya belum selesai. Jangan bermain politik. Asumsi. Itu. Tadi Abang sendiri yang mengatakan bahwa asumsi dan itu subjektif. Berasumsi. Bukan asumsi. Kita dengar dulu Bang. Kita dengar dulu, kita beri kesempatan dulu. Saya belum selesai. Kita dengar dulu Bang adik kita, Bang. Negara ini itu bisa pecah. Negara ini bisa mengalami disintegrasi horizontal ketika pemerintah, penguasa itu memberikan asumsi-asumsi yang belum jelas siapanya. Karena nanti semua akan saling curiga satu dengan yang lain. Enggak, ini dua hal yang berbeda nih, saya klarifikasi. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kamu itu asumsi untuk mengatakan soal Pak Wiranto tadi atau bagaimana? Kita letakkan dulu. Kawan kita ini mau mendasarkan argumennya dari penjelasan Bung Artia tadi. Tapi dia berasumsi. Kita di DPR sedang meminta kepada pihak Menko Polhukam untuk memberi penjelasan. Nah, dengan kawan kita ini mengatakan, loh DPR-nya saja pada posisi yang belum percaya kok. Kan kira-kira gitu. Padahal bukan kami kalau melakukan DPR-nya saja nggak percaya, apalagi kami kan kira-kira gitu. Tadi Pak jelas mengatakan bisa diputar kembali bicara tentang bahwa itu subjektif dan lebih objektif lagi seperti ini. Maksud saya begini, pemerintah kita mohon sekali, ketika ada satu fenomena, bicaralah secara fakta. Jangan dilempar dulu baru dicari. Akhirnya apa? Negara kita bisa disintegrasi. Dan ini bahayanya. Ini yang harus dikoreksi dari negara kita. Ketika seorang penguasa menyampaikan sesuatu yang belum jelas, belum dibuktikan, tapi sudah dilempar kepada publik, publik akhirnya bercerai-berai. Inilah yang membuat negara kita hancur. Oke, baik. Kita tangkap poinnya, Bang. Kita jeda dulu, Bang. Kita harus iklan dulu, nanti kita kembali sesaat lagi. Jeda dulu, Bang. Sabar, Bang. Minum dulu. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ke Bang Immanuel. Gini, sekali lagi gerakan mahasiswa ini harus kita dukung, jangan tidak. Yang harus kita awasi adalah bagaimana gerakan ini tidak disusupi ya. Saya nggak mau pakai bahasa kekuasaan, bahasa ditunggangi. Saya nggak mau. Karena kami pernah juga kena stigma itu. Berapa hari lalu kita juga di lapangan, kita melihat situasi itu. Kita lihat kawan-kawan mahasiswa, bahkan anak saya juga saya rekomendasikan untuk ikut aksi saat itu. Sampai kemarin juga saya bilang, yaudah aksi kalian belajar ya. Sembari belajar kalian tes. Ya hari ini ya adik-adik mahasiswa ini harus berpikirnya begini loh. Ada isu yang namanya isu kerakyatan dan ada yang namanya isu politik. Isu kerakyatan ini itu berkaitan dengan persoalan-persoalan kerakyatan. Itu bicara tentang pendidikan gratis, kemudian lapangan pekerjaan, persoalan BPJS, kalian omongin tuh. Itu enak kita dengarnya. Tapi ketika kalian masuk pada isu-isu yang penyadapan, itu kebutuhan elit, bos. Nggak bisa gitu loh. Rakyat tuh nggak ngerti persoalan itu. Bukannya kita ngomong, ada mereka yang ngurusin. Bukan saya tidak berpihak sama parlemen. Sama kita posisinya sebetulnya.
Karena saya hari ini coba melihat yang lebih objektif, makanya saya nggak mau melihat kawan-kawan ini menjadi sesuatu yang tidak baik di mata kita. Kembali kita masih lagi nganggap ke kawan-kawan tuh baik. Oke, gitu kawan-kawan mahasiswa baik begitu ya. Baik. Kembali lagi ke judul awal kita. Benarkah demo di DPR ini ditunggangi? Abang tidak mau menggunakan kata-kata ditunggangi, tapi disusupi. Artinya betul disusupi. Diksi ini saya tidak sepakat. Paling mungkin ya mereka disusupi gitu ya, disusupi, dan kita punya data-datanya lah. Yang Contoh Abang datanya sebutkan kayak tadi gini. ya. Pertama yang saya sebutkan tadi, kedua kelompok cendana, ketiga kita lihat ambulan-ambulan yang ditangkap polisi itu semua labelingnya Pemprov DKI dan Anies terlibat. Udah tahu usaha inilah, kita tahu usaha ini. Itu pernyataan asumsi dari Abang juga atau dapat informasi dari mana, tapi kita tentu itu ada harus fakta, bukan asumsi. Oke, tapi berbicara soal ada orangnya, Bang, kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu. Tapi berhubung waktu kita tidak cukup, kita tidak bisa mengkonfirmasi soal itu. Kita tahan sampai di situ dulu. Kita dapat poin dari Abang. Saya ingin ke Bang Rey. Apa ini? Soal menjawab lagi pertanyaan kita malam hari ini. Kalau kita kerucuti, apakah ini ada unsur ditunggangi atau disusupi? Nggak ada. Pure aspirasi dari Pure, mahasiswa. sejauh ini saya melihatnya pure, dan oleh karena itu berjalan terus. Dan harus kita ingat, memang benteng terakhir dari semua peristiwa politik di Indonesia, di negara kita adalah mahasiswa. Dan ini benteng terakhirnya. Dan oleh karena itu saya berharap betul, baik DPR maupun tentu saja pemerintah mendengarkan. Kalau enggak, ya kita akan begini-begini terus gitu. Nah, DPR sudah menunjukkan sikap mendengarkan dari mahasiswa kan ada sejauh masalah ini? Ya sejauh ini iya, tapi kan salah satu pokok persoalan dari tuntutan mereka ini belum selesai, yaitu Undang-Undang KPK, yang syukurnya alhamdulillah sore ini mulai direspon positif oleh Pak Jokowi. Ya tinggal kita lihat. Tapi Bang sedikit nih, menarik merespon dari apa yang disampaikan Bang Immanuel, Undang-Undang KPK bukan urusan mahasiswa lah. Ya ada urusan mahasiswa, semua urusan mahasiswa, karena lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi, benteng terakhir Republik ini adalah mahasiswa. Lalu kita dulu menuntut supaya Polri dipisahkan dari TNI, memang rakyat ngerti yang gitu-gituan. Kagak kan kira-kira gitu. Tapi kita justru karena rakyat, karena kita mengerti ini penting bagi demokrasi, ini penting bagi Indonesia masa depan, kita harus menyuarakannya. Entah itu misalnya yang disebutkan tadi dipahami secara detail oleh masyarakat kita atau tidak, tapi yang kita lihat itu ada yang dipahami mereka, ada yang tidak dipahami mereka, tapi demi Indonesia yang baik, demi Indonesia yang bagus, demi kita dapat poinnya. Kita tahan Bang, kita ke Bang Arteria, singkat saja Bang Arteria. Ya, DPR pastinya akomodatif, ya pastinya mendengar apa yang disampaikan sama mahasiswa. Kita juga mohon Adinda jangan buat sekat berjarak dengan DPR. Ya, karena kami juga menganggap bahwa masukan-masukan teman-teman ini juga masukan yang kita akomodir. Kemudian yang kita juga mengatakan kaitan sama tunggang menunggangi, kita nggak bisa menutup mata. Saya ini juga aktivis. Dulu kita nggak tahu, kita kerja terus, idealis begini-gini. Tapi kita nggak tahu kekuatan politik yang bermain, konfigurasinya seperti apa, tanpa terasa. Tapi makanya saya katakan, Adinda terima aja dulu yang masalah seperti ini. Kemudian jangan sampai ini permintaan terakhir. Niat suci Adinda dan teman-teman mahasiswa ya ini akan menjadi kontraproduktif, negara tidak stabil dan sebagainya. Toh masukan semuanya sudah kita akomodir. Mau apa lagi yuk kita diskusi. Ya. Terima kasih Bang Arteria. Singkat saja, Pak Uzo, singkat saja. Korupsi itu isu rakyat, bukan hanya isu elit. Ya, karena efek dari korupsi adalah merugikan rakyat. RKUHP bukan hanya isu elit, tapi juga isu rakyat. Karena ketika RKUHP disahkan, rakyat semua akan merasakan. Saya bicara dulu. Selanjutnya, kepada seluruh mahasiswa, apapun yang dibicarakan oleh elit politik, apapun itu, saya hormat dengan mahasiswa, seluruh elemen mahasiswa akan terus bersatu untuk bicara perjuangan ini. Dan satu hal lagi yang paling terpenting, kita harus terus mengawal DPR dan Presiden. Karena kalau kita tidak mengawal, maka ada elit dengan 0,00002% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, ya, yang menguasai kekuasaan, menguasai kekayaan, elit oligarki yang mencoba untuk merongrong negara ini. Baik, kita dapat poinnya. Baik. Nah, itu yang benar tuh. Baik, terima kasih. Pernyataan kamu yang dulu yang paling benar. Bapak semua. Terima kasih Bang Arteria, terima kasih Bang Immanuel, terima kasih. Terima kasih Bang Rey dan terima kasih juga Pak Uzul atas waktu Anda bersama kami. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam 2 sisi. Kali ini saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.